Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang diawali dengan salawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awam limuqtahimin ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum ilaika salam bismi walaika ilaika salam ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi khususan ila qaridani sifat rasul tanala syaikhul qadir jalani khususan thumma jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina asatidatina wa liman yutama'na huna bisababi khususan ila qaridani raidha fi seluruh jamaah pengajian dan seluruh orang tua, keluarga kita, anak keturunan kita, seluruh relawan sahabat yatim duafa beserta keluarganya dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usianya, karuniakan kesehatan, kemuliaan, kesejahteraan atasnya, dan mudah-mudahan rezeki yang melimpah ruah dan barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ala ni'matin kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedanten jamaah pengawasan Al-Hikam yang dimuliakan oleh Allah, dan pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, berulang kali kita ngaji dalam keadaan guyurun hujan, nggih. Jadi setiap kali mau ngaji niku udane mesti ndugi ya. Mulai awal pembukaan ya sampai sak mangke, alhamdulillah. Nggih. Dites keyakinannya, dites kemantapannya, dites keikhlasan kesungguhannya, maka insya Allah ketika kita ikhlas, ridho, insya Allah akan menjadi sebab mulianya kita di dunia hingga di akhirat. Okay? Dan insya Allah yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan mengaji Al-Hikam, sudah sampai pada makalah ke-30. Dan makalah 30 ini adalah makalah yang teknis kalau bahasa modernnya. Makalah yang bisa menjadi rumus, bisa menjadi kurikulum agar kita ridho. Salah satu cara agar kita ridho dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang modern, jawabannya ada di makalah nomor 30 ini. Yakni dengan judul Di Balik Nafas Ada Takdirnya Allah. Saya ulangi, di balik nafas ada takdirnya Allah. Bagaimana nafas itu bisa, di balik nafas itu ada takdirnya Allah? Maka kita sama-sama lihat di makalah 30 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin, tidak ada suatu nafas yang terlepas darimu, tubdi illa walahu qadarun fika yumtihi. Tidak ada suatu nafas yang terlepas darimu, melainkan di situ terdapat takdir Allah yang berlaku di atasmu. Penjelasan dari makalah ini saya sandingkan ada satu literatur kitab, tulisannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid ini terkenal dengan pemimpin pemikir sufi. Beliau menulis kitab, judulnya adalah Anfus Sufiyah, nafasnya orang-orang sufi. Jadi beda antara nafasnya orang sufi dan nafasnya kita. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya yang paling mendasar, nafasnya orang sufi mengantarkan kedekatan dengan Allah, nafasnya kita hanya sekedar mendekatkan kepada kematian. Yang paling mendasar adalah itu. Dan bagaimana penjelasan lebih jelasnya? Baik, jadi di dalam satu hari kita semuanya sama-sama bernafas. Dan dalam satu teori ilmiah modernnya, nafas itu antara 17.000 sampai dengan 30.000.
dalam satu hari. Dan rata-rata orang dewasa nafas itu 25.000 satu hari. Tanpa kita sadari, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jumlah nafas hidup kita itu ada kuotanya. Jumlah nafas hidup kita itu ada jatahnya. Dan ketika memang kuotanya habis, maka berarti selesai kehidupan kita di dunia ini. Termasuk kapan kita dapat kebahagiaan pun ada di nafas yang keberapa sudah Allah takdirkan. Pada nafas yang keberapa kita mendapatkan musibah, itu pun juga sudah Allah tetapkan. Tetapi ini tidak bisa dilogikakan. Misal kita tahu katakanlah nafas kita akan mendapatkan bahagia katakanlah di nafas yang ke-1000. Oh nek ngono tak cepetno ya Ustaz. Nah, tidak bisa. Karena ini semuanya adalah kodrat ilahiyah. Ini semuanya adalah ketetapan mutlak hak prerogatifnya Allah, dan manusia tidak punya daya dan upaya. Sehingga diterangkan di sini, atas sebuah nafas hidup manusia pasti terjadi dua keadaan. Kalau tidak keadaan ketaatan, ya keadaan kemaksiatan. Kalau tidak saat mendapatkan nikmat, ya jawabannya adalah ketika mendapatkan bala atau musibah. Maka nafas yang keluar itu sebagai wadah atas sebuah kejadian. Karena itu jangan sampai nafas kita dipakai untuk hal yang maksiat dan untuk melakukan hal yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Fus Sufiyah diterangkan bahwa nafas itu ada 3 Bapak Ibu. Satu ada nafas badania. Ini dipelajari betul dalam dunia hipnoterapi. Saya pernah ikut pelatihannya sampai habis biaya kurang lebih 6 juta untuk latihan dan mengambil sertifikasi hipnoterapi. Mulai dari certified hypnosis, ada gelar CH di belakangnya, certified hypnotherapist ada gelar CHT, dan ada level certified instructor ada gelar CI di belakangnya, dan itu harus diambil di Jakarta. 2018 saya tuntas sampai gelar yang ketiga itu. Dan apa yang menjadi kekuatan ilmu hipnoterapi? Kekuatannya adalah pada nafas. Makanya kalau panjenengan bersani televisi acara di TV, orang-orang menghipnotis Romi Rafael atau Deddy Kobuzer, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ini semata-mata karena memang di balik nafas terdapat kekuatan yang luar biasa. Maka di level nafas yang badaniyah ini, di kelompok nafas yang badaniyah ini, bentuknya adalah nafas yang dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan. Kalau yang nafas tanpa kesadaran, tanpa kesengajaan, tidak termasuk dalam 3 bagian nafas yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau sudah masuk pada 3 bagian nafas ini, nanti akan memiliki kekuatan tentu sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi yang pertama adalah nafas di level badaniyah. Bagaimana dalam dunia terapannya nafas dalam level badaniyah ini? Biasanya nafas yang ketika ditarik nafasnya itu sampai 5 hitungan. Jadi ketika tarik nafas sambil dihitung 1, 2, ditarik terus 3, 4, 5, hembusannya di angka 8. Jadi tarikannya sampai di angka 5, hembusannya harus habis persis di angka 8, tidak boleh boros. Jadi katakanlah mau mengeluarkan sampai ke 8, ya diatur. Itu pun teknisnya juga harus selalu melalui hidung, tarikannya dan hembusannya melalui mulut. Tidak bisa kebalikannya. Dunia medis menyepakati ini. Tarikan nafas dari hidung, hembusan dari mulut, dari nafas badaniyah. Ini manfaatnya adalah ketenangan. Makanya orang ketika marah, orang ketika ada masalah, tarik nafas panjang, itu cukup menguatkan. Bahkan ibu-ibu pengalaman ketika melahirkan anak-anak, maka disuruh tarik nafas panjang, ya. Dan dorongannya juga kuat. Ini membuktikan nafas memang punya kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya Syekh Ibnu Athaillah juga menggambarkan dalam kitab ini, saking pentingnya begitu. Jadi tarikannya 5, hembusannya
8 hembusannya. Terus kemudian level tetap di nafas badaniyah, yakni tidak hanya ditarik tapi ditahan. Begitu tarik nafas dalam melalui hidung sampai 5, maka kemudian ditahan, itu pun bertingkat, mulai dari 3, 5, 7, baru kemudian lepaskan, hembuskan melalui mulut. Maka yang seperti ini saja menurut kitab Al-Fus Sufiyah itu sudah cukup menenangkan. Apalagi kalau kemudian yang kedua, yakni nafas di level batiniyah. Nafas di level batiniyah adalah nafas dengan kesengajaan dan kesadaran sambil menitipkan apa yang diinginkan. Makanya dalam dunia hipnoterapi juga ada kalimat, semakin nafas Anda hembuskan, semakin tenang 5 kali lipat daripada sebelumnya, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dan ini memang terbukti. Ketika kemudian kita tarik nafas, terus kemudian bayangkan apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita rasakan, dan apa yang menjadikan kita bahagia dan tenang, maka pikirkan dalam pikiran kita, bayangan pikiran kita, maka kemudian hembuskan pelan-pelan. Semakin tenang, semakin rileks daripada sebelumnya. Itu kalimat saktinya dalam dunia hipnoterapi untuk menghipnotis seseorang agar masuk dalam level-level yang dalam tingkatan gelombang otak. Ada alfa, ada theta, ada beta, dan seterusnya. Tapi insya Allah sore ini saya tidak terlalu membahas ke sana. Minimal penjelasannya, satu ada nafas badaniyah, yang kedua adalah nafas batiniyah. Bedanya kalau nafas badaniyah ini tanpa program, tanpa kurikulum, tanpa tujuan keinginan. Teknisnya saja yang dilakukan, tarik nafas dari hidung, hembusannya dari mulut. Sedangkan nafas batiniyah ini dititipkan apa keinginan dan tujuan yang ingin dicapai, apa keinginan yang ingin didapatkan. Maka tentunya dalam level batin, bukan keadaan yang sesungguhnya. Tetapi ada penelitian yang lain mengatakan minimal pikiran itu dipendarkan, minimal pikiran itu diisi dengan sesuatu yang positif, maka nanti ruang gerak sekeliling kita pun juga akan didatangkan yang sefrekuensi, didatangkan yang kemudian memiliki tujuan dan harapan yang sama. Kalau ataupun ada yang tidak sama frekuensinya, boleh jadi akrab sekali, 2 kali, sewaktu 2 waktu, tapi setelah itu tetap akan berpisah kembali. Dan ini dalam dunia organisasi pun juga sudah sangat paham panjenengan. Jadi ketika kita ini memang sevisi, sefrekuensi, insya Allah awet. Perbedaan pendapat tidak akan menjadi sebab putusnya silaturahim. Tetapi ini pun juga akan terus dikaji penelitian itu. Ini dalam tataran penelitian. Sedangkan dalam tataran yang ketiga, level yang ketiga adalah nafas ilahiyah. Apa itu nafas ilahiyah? Nafas ilahiyah menurut Imam Junaid dikatakan bahwa setiap nafasnya selalu ada Allah di sana. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ketika menarik nafas sambil membayangkan lafadz hu, lafadz tulisan hu, dan ketika menghembuskan sambil membayangkan lafadz Allah. Jadi ketika tarik nafas membayangkan hu di kepala kita, dan kemudian menghembuskan nafas membayangkan kita menyebut lafadz Allah tapi dilemparkan ke dada sebelah kiri. Seperti itu. Jadi tarikannya dengan lafadz hu, hembusannya dengan lafadz Allah. Ini sejalan dengan para aliran thariqat-thariqat itu. Ketika mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, ada yang gerakannya sampai luar biasa, muter-muter. Thariqat Qadiriyah Nasabandiyah di Punggul tempat kelahiran saya itu banyak. Jadi pertama ketika membaca la ilaha illallah, itu membayangkan ada huruf lam itu masuk di dada kita. Terus kemudian mengelilingi bagian dada, turun ke perut, terus kemudian berputar, putaran lam itu, kecil itu di pusar kita. Ini bayangannya, pikirannya. Makanya satu sisi badaniyahnya dapat, batiniyahnya membayangkan tulisannya, begitu nggih. Jadi la, terus kemudian ilaha, ini ditarik sampai ke dada sebelah kanan, ilaha illallah, illa ini di telengnya hati kita, ulu hati ini. Allahnya tepat di dada sebelah kiri. Ini dalam thariqah diajarkan yang seperti teknisnya sampai betul-betul. Kalau Yai Asrori Kedinding itu kalau sudah membaca la ilaha illallah,
Awalnya pelan, lama kelamaan cepet, dan itu luar biasa. Kalau kita ikut zikirnya seperti orang melayang di atas langit. Jadi sudah serasa tidak membawa badan, tapi yang ada hanya Allahnya saja. Yang ada seakan-akan kita ini menyatu, seakan-akan kita ini menghadap, dan itu betul-betul energinya luar biasa. Makanya Yai Asrori, kalau jenengan putar di YouTube sampai sekarang, kalau beliau memimpin zikir, seperti masih hidup beliaunya. Ketika memimpin istighosah tahlil, saya seringkali memutar tahlil istighosah beliau ketika memimpin, itu serasa beliau tidak jauh dari kedudukan saya, dekat sekali, seperti beliaunya masih hidup, padahal beliau sampun kapundhut, sudah meninggal dunia. Jadi nafas, sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terdapat 3 kelompok tadi. Badaniyah, nafas dengan kesadaran dan kesengajaan. Batiniyah, nafas dengan tujuan dan keinginan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah nafas ilahiyah, nafas yang selalu menghubungkan, yang selalu menggunakan Allah dalam setiap helaan nafasnya. Maka ketika ini digambarkan dalam kitab tersebut dalam lanjutannya, bahwa nafas ini sejatinya adalah makhluk, dan seringkali nafas itu kemudian berkomunikasi dengan Allah. Ketika nafas ini digunakan untuk perilaku yang baik-baik, dia bernafas, kemudian fisiknya mendapatkan asupan oksigen yang cukup dan dipakai untuk hal yang baik-baik, maka nafas ini akan cenderung lebih segar rasanya. Dan ini terbukti. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membahagiakan orang lain, membangunkan rumah, bedah rumah misalkan, terus melihat mereka nangis sujud luar biasa, itu Masya Allah, itu nafas akan berbeda daripada sebelumnya. Jangan ada masalah, ada musibah katakanlah di rumah, begitu jangan ikut membantu membahagiakan orang lain, sampai puncaknya mereka nangis terharu karena saking bahagianya. Seketika masalah jenengan sudah tidak ada. Seketika nafas kita itu jauh lebih lapang, jauh lebih jauh lebih lebar, dan seakan-akan masalah kita itu tidak ada, atau mungkin tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Dan boleh jadi kita pun juga mengatakan, ya Allah atasnya kayak gini, nyuwun sewu, dibangunkan rumah yang mungkin masih bagus, rumah panjenengan, rumah kita, tapi syukurnya luar biasa. Gitu kalau kita sudah pulang ke rumah, kalau nafas itu masih menempel pada diri kita, begitu melihat rumah kita, bisa nangis lagi loh itu. Ya Allah, omahku ya tak nawapi ya. Omah wong iku mang padha kaya kamarku, padha kaya jedingku, tak ana cawilik ngono iku. Maka inilah kelebihan ketika seseorang melatih menyengaja dan menyadari nafas. Dan Allah memfirmankan di dalam Quran surat Al-Insyirah. Ini surat yang kemudian diturunkan oleh Allah tatkala Rasulullah ini mengalami tahun kesedihan. Kapan Rasulullah mengalami tahun kesedihan? Tatkala anaknya meninggal, kemudian istrinya Khadijah meninggal, ditambah dengan pamannya Abu Thalib meninggal. Begitu Rasulullah dalam tahun kesedihan, Ayyamul Huzn gitu ya, maka Allah turunkan satu surat yang ini ada hubungannya dengan nafas. Apakah surat itu? Surat itu adalah surat Al-Insyirah, yang kalimat pembukaan pertamanya Alam nashrah laka sadrak. Apa artinya? Bukankah aku telah melapangkan di dadamu, dan di dalam dada tidak ada yang lain kecuali di dalamnya ada nafas. Apa artinya? Allah ketika ingin memberikan pertolongan yang pertama kali dan bisa dirasakan, kuncinya ada pada nafas. Begitu jenengan mendapati satu musibah, satu berita duka, Bu, Pak, ada istri, suami, anak, mungkin ibu meninggal, kok jenengan mau tarik nafas sebelum berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Selamat insyaallah. Selamat dalam arti apa? Ucapannya benar sesuai keinginannya Allah. Dihadirkan keridhaan, dihadirkan ketabahan, dibanding tanpa nafas langsung innalillahi, itu akan berbeda dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu akan berbeda. Makanya begitu pentingnya nafas, dan ini materi yang bagi kita menurut saya luar biasa pentingnya, sehingga kita harus sering sekali berlatih. Bahkan bapak saya punya satu amalan, ini pribadi tapi perlu saya sharekan.
setiap habis sholat zikir itu kemudian beliau sujud. Ya mungkin banyak orang yang melakukan itu. Tetapi kalau sujud orang lain itu pokoknya zikir, doa. Bapak saya selain berzikir, berdoa, itu tarik nafas seperti itu. Apalagi bapak punya asma gitu, dan alhamdulillah sehat sampai sekarang. Itu membiasakan yang seperti itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dan beliau seringkali memberikan nasihat kepada saya, kunci urip iku asline teko nafas. Nek nafasmu eling karo Gusti Allah terus, insya Allah selamat. Loro model ya apa awakmu gak krasa loro. Sebabe sing berhak loro iku Gusti Allah, sebabe sing duwe awakmu iku Allah, dudu awakmu dhewe. Jadi pendidikan tauhid dari bapak saya seperti itu. Jadi kalau sakit, repotnya saya, beliau tidak mau berobat, langsung berpuasa. Jadi katakanlah jam 12 tiba-tiba sakit itu, diteruskan tidak makan. Ini saya kadang itu repot itu. Kalau diajak ke dokter, sik engko ae mari buka. Nah, saya bilang kadang lepas dari tauhidnya. Lah ini gak ketulungan ya apa? Ya alhamdulillah mati pas poso. Ini repot ini kalau sudah lawan orang tua kita tidak bisa. Okay? Jadi sekali lagi nafas ini penting. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan untukmu di dalam dadamu? Siapakah dalam hal ini? Nabi Muhammad. Okay. Jadi Rasulullah itu pertolongan pertama dari Allah kepada Rasul tatkala Rasulullah masuk pada tahun kesedihan, yakni Rasulullah diberikan petunjuk, diberikan pertolongan dalam bentuk nafas. Okay. Bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Seketika begitu nafas sudah dilapangkan oleh Allah di dalam dadanya Nabi Muhammad, Allah langsung menghilangkan bebannya dari Rasulullah. Wah ini keren ya ayat ini. Ayat ini memang kalau dalam beberapa fadhailul amal ini biasanya dipakai zikir kalau pas ada masalah wis al-insiro ping pirang atus ngoten biasanya. Karena memang isinya tentang itu. Terus kemudian alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Begitu nafasnya sudah baik, Allah hilangkan beban dan Allah hilangkan yang memberatkan punggung kita. Kuncinya di ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Kapan itu kemudian akan berhasil wahai Muhammad? Niscaya akan berhasil ketika engkau wa rafa'na, meninggikan, laka dzikrak, ingatanmu kepadaku. Dzikrok, zikir. Jadi begitu jenengan kok nafas disertai dengan zikir sampai nafas ilahiyah, maka yang tadi diterangkan ayat kedua dan ayat ketiga, masalah yang ada di pundakmu yang memberatkan punggungmu akan aku hilangkan. Bukan dihilangkan masalahnya, dihilangkan rasanya dulu. Kalau langsung dihilangkan masalahnya, padahal boleh jadi di balik masalah ada sebuah hikmah, ada sebuah kebaikan, malah jadinya musibah. Ibarat kita itu kemudian lampu nyala, kemudian lampu mati, ini kan musibah. Maka kemudian kok langsung dinyalakan, boleh jadi ini musibah. Apa bentuk musibahnya? Wong dodol lilin gak sido payu. Tapi kalau matinya agak lama, tuku lilin, alhamdulillah jadi ladang amal, jadi rezeki buat orang itu. Mungkin ada kebutuhan anaknya sekolah dan lain sebagainya. Jadi setiap ada musibah, kalau kita sudah ngaji Al-Hikam, pasti dibaliknya ada hikmah. Maka jangan meminta dipercepat selesainya atau dilama-lamakan, terserah Allah. Yang penting tugas kita ya ini tadi, nafasnya tenang, dan begitu kita tenang menghubungkan dengan warafa'na laka dzikrak, dihubungkan dengan zikir kepada Allah, yang tadi nafas ilahiyah tarikannya kemudian hembusannya Allah, maka ketika itu terjadi, ayat yang kedua dan ketiga tadi, masalah kita, perasaannya, bebannya akan dihilangkan dalam diri kita. Dan insya Allah kalau beban itu sudah dihilangkan, maka pelan-pelan, tahapan demi tahapan, mudah bagi Allah menghilangkan beban itu, menghilangkan masalah itu. Ayat lanjutannya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah menggunakan kata fa inna satu kali, ini sudah pasti terjadi karena ini adalah nun taukid penguat. Fa inna lan sak temene, sesungguhnya. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ada yang memaknai bersama, ada yang memaknai sesudah. Kalau Habib Novel Alaidrus menggunakan kata bersama, artinya masalah dan musibah itu sak paket. Sebagaimana permen dan bungkus permen itu satu paket.
Kok ada orang hanya mau isinya saja, betapa menjijikkannya dia. Contoh, saya punya permen, katakanlah saya berikan kepada Bu Yayu, permen itu tidak ada bungkusnya, pasti Bu Yayu tidak mau. Loh, tat kok gak ada bungkusnya? Tapi begitu kemudian saya berikan permen yang kedua ada bungkusnya, nyun sewu. Begitu dibuat, kalau yang ini ada isinya. Begitu dibuka ada isinya dimakan, bungkusnya dikemanakan? Dibuang. Lah ini kan kalau saya bertanya sakjane sampean iki karepe sing sampean jaluk sing ndi Bu Yayu? Ya isine tat. Lah ya iki isine, Bu. Ya mau tat kudu sak bungkuse. Begitu saya berikan bungkusnya sama isinya, ternyata bungkusnya juga dibuang. Ini dalam konsep apa? Ini tadi antara musibah dan hikmah atau musibah dengan kenikmatan, ya ini tadi. Makanya semakin besar musibahnya, percayalah, semakin besar isinya. Semakin besar bungkusannya, percayalah, semakin besar isinya. Loh, kok ndang mar ngono zong Ustaz? Kok ndang mar ngono dibuka kalau isi ini? Iya kalau di dunia. Kalau Allah tidak akan seperti itu. Allah tidak mungkin menjadikan setiap peristiwa itu sia-sia. Tidak mungkin, mustahil itu. Tapi kalau manusia makhluk sangat mungkin. Beli permen 10 ternyata salah satunya benar ada bungkusnya, begitu dibuka loh kalau isi ini angin tok. Itu mungkin, tapi kalau Allah, wallahi tidak ada ceritanya. Kalau kita dapat masalah dan tidak ada hikmah di baliknya. Maka inilah gambarannya Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Pastikan ketika kita mendapatkan keadaan apapun, ingat Allah itu pasti. Tapi teknisnya Allah ajarkan melalui Al-Hikam di sore hari ini. Kuncinya pada nafas. Makanya setiap hari jangan sampai tidak pernah sama sekali nafas yang panjenengan sengaja dan panjenengan sadari. Kita ini seringkali bernafas tanpa disengaja dan bernafas tanpa disadari. Wes pokoknya mbak anai. Dampaknya apa? Ya nggak berefek, nggak berdampak. Tapi kalau kemudian katakanlah mungkin bangun tidur, atau mungkin ketika mau tidur, tarik nafas dari hidung, kemudian tahan sebentar, hembuskan. Sambil kemudian ini nafas badaniyahnya dapat, ilahiyahnya aku tak kepin tenang rek pikiranku seisok turu nyenyak. Maka kemudian nafas batiniyahnya dapat. Terus kemudian dihubungkan dengan zikir. Setiap helaan nafas menyebut nama Allah. Mboten usah ngitung wedhus, diitung 1, 2, kan saya saged tilem 3, 4. Nek mboten ngoten biasanya, ini biasanya para orang tua kalau sudah tidak bisa tidur, ini eman saja nih. Biasanya disambi karo nyetel TV. Aku nek gambar nyetel TV gak iso turu le, termasuk ibu saya. Tapi pelan-pelan alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu. Dulu nggih, kalau lihat TV baru bisa tidur. Engkau akhirnya keturutan yang awalnya TV dilihat, maka yang berikutnya TV-nya yang melihat. Saya bagian sing mateni alhamdulillah ibu wis turu kalau selimuti dan lain sebagainya. Makanya ini eman. Ayo dimanfaatkan dengan nafas ini tadi. Kalau dalam bahasa tirakat ada nafas, ada nufus, ada tanafus. Tapi insya Allah materi itu hampir sama dengan saya terangkan ini tadi. Sekaligus bisa jadi penyembuhan ibu-ibu. Bisa menjadi kekuatan. Ada satu ulama terakhir nih, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dalam satu kisah nanti di Al-Hikam juga akan ketemu. Yakni beliau pernah dapat satu peristiwa yang masyhur, kakinya diamputasi tanpa obat bius. Jadi kakinya kena diabetes, lalu kemudian diamputasi menggunakan alat seadanya, gergaji pisau. Yang pertama pisau dulu untuk menyayat kulit dan dagingnya, begitu tulangnya pakai gergaji. Ini kisah nyata ini. Dan apa bekalnya Urwah bin Zubair? 1, nafasnya kepada Allah. Yang kedua, lisannya berucap la haula wala quwata, sampai benar-benar terputus tanpa bius. Ini ada kisahnya. Kalau kita nyuwun sewu, tingkatan sunat biusnya gak karu-karuan. Tingkatan lahiran biusnya masih sakit bu, masih bius lagi gitu ya. Jadi ketawakalan kita kepada Allah itu memang ya tahapannya memang masih seperti ini, makom kita, level kita. Tapi pelan-pelan kita tingkatkan, ya minimal tadi nafas kesengajaan dan kesadaran itu dilakukan. Nafas yang diniatkan untuk tujuan tertentu itu dilakukan. Dan kemudian yang terakhir adalah nafas ilahiyah, nafas yang setiap helaan nafasnya selalu menyebut nama Allah. Mudah-mudahan ini manfaat dan berkah untuk kita semuanya, dan Allah ridha atas ilmu yang Allah titipkan di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq wa ilmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank